tentang PMS. Nah, PMS ini adalah penyakit menular seksual. Nah, nanti di sini saya menggunakan media leaflet. Ini leafletnya bisa dibaca untuk menambah informasi bagi ibu-ibunya. Nanti dibaca secara bergantian ya Bu. Terus saya juga ada media PowerPoint di sini untuk menjelaskan materi yang saya sampaikan ke ibu-ibu. Gitu ya. Ibu, di sini nanti saya meminta waktunya 10 sampai 15 menit. Apakah bersedia? Ya, baik. Kalau gitu langsung saya mulai saja ya. Baik, yang pertama, apakah ibu sudah tahu PMS itu apa? Belum ya? Nah, jadi penyakit menular seksual ini itu tuh penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, seperti ketika ada wanita dan pria yang melakukan hubungan seksual tetapi bukan diganti pasangan, itu juga beresiko untuk terjadinya penularan penyakit seksual ini gitu ya. Terus juga ada klasifikasi penyebab PMS. Yang pertama dari golongan bakteri, yakni ada bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, itu dari penyakit gonore. Terus juga ada dari golongan protozoa, yakni Trichomonas vaginalis. Terus juga ada dari golongan virus. Terus juga ada dari golongan ektoparasit. Jadi penyakit menular seksual ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri, dan juga jamur ya. Lalu penularan PMS. Nah, penularan PMS ini bisa terjadi karena sering melakukan hubungan seksual, apalagi saat melakukan hubungan seksual itu berganti-ganti pasangan. Nah, itu bisa beresiko sangat tinggi untuk terjadinya penularan penyakit seksual ini ya. Lalu perilaku seks yang dapat mempermudah penularan PMS. Yang pertama ada berhubungan seks yang tidak aman, yaitu tanpa menggunakan kondom atau tanpa menggunakan pelindung. Lalu juga bergonta-ganti pasangan seks. Terus juga ada melakukan hubungan seks anal di dubur. Perilaku ini akan menimbulkan luka dan nanti terjadi radang karena epitel mukosa anus relatif tipis dan lebih mudah terluka dibanding epitel dinding vagina. Terus selanjutnya penggunaan pakaian dalam atau handuk yang bergonta-ganti, seperti semisal suami ibu menggunakan handuk yang sama ketika mandi atau bagaimana. Terus juga nanti ibunya juga memakai handuk yang sama di suaminya tadi. Jadi itu bisa beresiko untuk terjadinya penyakit menular seksual gitu ya. Terus ada lagi tertusuk jarum suntik yang tidak steril secara sengaja atau tidak sengaja. Terus menindik telinga atau tato dengan jarum yang tidak steril. Penggunaan alat pisau cukur secara bersama-sama, khususnya jika terluka dan menyisakan darah pada alat. Lalu dari ibu hamil kepada bayinya. Nah, gejalanya itu ada di pria dan wanita. Yang pertama itu ada di wanita, yaitu cairan yang tidak bisa keluar dari alat kelamin perempuan, warnanya kekuning-kuningan, berbau tidak sedap. Nah, itu biasanya itu seperti keputihan. Nah, ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya menemukan keputihan, kalau keputihannya itu berbau atau gatal, nah itu bisa langsung segera datang ke rumah sakit terdekat atau puskesmas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu juga ada menstruasi atau haid tidak teratur. Terus rasa sakit di perut bagian bawah. Lalu ada rasa gatal yang berkepanjangan di sekitar kelamin. Nah, kemungkinan kalau ada rasa gatal di sekitar kelamin itu bisa terjadi adanya jamur-jamur ibu. Nah, itu berarti kan kurang melakukan pembersihan atau pembersihan pada daerah kemaluan itu. Jadi kita sebagai wanita juga harus menjaga kebersihan daerah wanita. Lalu yang pada laki-laki juga ada gejalanya. Nah, gejala pada laki-laki di sini ada rasa sakit atau panas saat kencing. Nah, terus keluarnya darah saat kencing, keluarnya nanah dari penis. Nah, itu bisa terjadi karena sudah tertular penyakit seksual tadi. Nah, akibatnya ketika pipis atau kencing itu nanti terasa panas dan juga sakit. Terus juga adanya luka pada alat kelamin. Terus ada rasa gatal pada penis atau dubur. Nah,
adanya luka pada alat kelamin itu biasanya seperti ada bentol-bentol atau seperti herpes, kan juga tahu seperti herpes. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana sih pencegahan PMS ini? Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks bebas. Lalu menjaga perilaku seksual seperti menggunakan kondom. Bila sudah berperilaku seks yang aktif, tetaplah setia pada pasangannya. Jadi tidak boleh berganti-ganti pasangan supaya kan menurunkan resiko untuk terjadinya penularan penyakit seksual ini, ya. Lalu hindari penggunaan pakaian dalam serta handuk dari penderita PMS. Jadi kalau ada yang kiranya seperti tanda-tanda tadi yang ada nanahnya atau herpes, dan kita bisa mungkin tidak boleh bergantian mengenakan handuk yang sama dengan dengan orang yang menderita penyakit seksual ini. Lalu bila nampak gejala-gejala PMS, segera ke dokter atau petugas kesehatan setempat. Nah, begitu Ibu. Jadi kalau pencegahannya itu kita tidak boleh berganti-ganti pasangan, dan juga harus menjaga kebersihan, dan juga tidak boleh meminjamkan celana dalam, terus tetap menggunakan pelindung. Jadi ketika kita melakukan hubungan seksual itu harus tetap ada tata keramanya, gitu, seperti itu. Lalu ada juga jenis-jenis penyakit menular seksual. Yang pertama itu gonorrea, yaitu kencing nanah. Nah, yang kayak tadi itu biasanya sering terjadi pada laki-laki. Biasanya itu gejalanya terasa panas saat kencing dan gatal. Nah, itu lebih sering terjadi di pria, gitu. Lalu juga ada sifilis atau najis singa. Nah, itu gejalanya berlangsung 3-4 minggu, mungkin hingga 13 minggu, dengan benjolan yang akan muncul di sekitar kelamin. Kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan hilang tanpa diobati. Nah, diobati ini bisa menggunakan penisilin. Pokoknya semua penyakit menular seksual itu kebanyakan bisa diobati dengan antibiotik, tetapi bukan langsung menghilangkan, cuma meredakan, tapi obat untuk langsung menyembuhkan itu belum diketahui, gitu ya. Lalu ada juga trichomoniasis, yaitu gejalanya pada perempuan, yaitu keputihan yang banyak seperti berbau, berwarna kuning atau berbusa, dan itu juga bisa masuk di golongan penyakit trichomoniasis, ya. Nah, pengobatannya itu disembuhkan dengan pengobatan lanjutan, dan pasangan juga harus disembuhkan. Jadi pengobatannya itu harus dengan sepasangnya. Jadi yang kedua pasangan ini harus diobati secara bersamaan. Lalu juga di sini ada lupus mole atau chandusoid. Nah, gejalanya di sini luka diameter 2 cm, cekung, pinggirnya tidak teratur, keluar nanah dan rasa nyeri. Lupus mole ini seperti sariawan. Ibu pernah sariawan? Nah, sariawan kan biasanya ada yang putih. Nah, itu lupus mole itu ciri-cirinya seperti itu lukanya. Nah, ketika ada luka itu di area alat kelamin, maka segera datang ke rumah sakit, ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu juga ada chlamydia. Nah, gejala di sini hampir tidak menunjukkan gejala atau keputihan secara abnormal dan nyeri perut. Nah, ini lebih terjadi pada ibu-ibu ketika ibunya belum menstruasi, tetapi kok perutnya nyeri, terus juga ada keputihan yang enggak abnormal kayak tadi yang warnanya kehijauan atau kuningan terus gatal. Nah, itu bisa langsung diperiksakan di rumah sakit terdekat. Nah, lalu selanjutnya ada HIV/AIDS. Gejalanya di sini tidak ada gejala saat infeksi awal, namun akan melemahkan kekebalan tubuh. Nah, penyakit ini itu berupa virus. Nah, itu virusnya ketika masuk ke tubuh kita itu tuh lebih menyerang pada imunitas kita. Nah, itu juga bisa akan menyebabkan kematian. Nah, di sini juga belum ditemukan obatnya, namun obat retroviral ini digunakan untuk memperpanjang masa hidup. Jadi itu obat ini belum ditemukan pada penyakit HIV ini, tetapi sebagai penggantinya kita ada obat
retroviral tadi gunanya untuk memperpanjang masa hidup. Itu nggih Ibu. Sudah Ibu-ibu, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya aja nggih. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat.